Saya nggak pernah ngapa-ngapain dia, Mas. Saya grab pun saya belum pernah sama dia. Saya ngejaga dia, tapi ternyata dia main sama om-om Mas di belakang saya. Saya tahu cewek saya itu simpanan om-om Mas. Ternyata om aku sendiri, Mas. Om saya bilang, nih cewek mantep nih, servisnya oke deh, make bisa ngempot kayak ayam, Mas. Kamu kenal dengan Om Pram? Iya Mas, saya kenal. Sebenarnya bingung, takut Akbar marah sama saya. Saya juga sebenarnya kaget. Om Pram itu omnya si Akbar. Dia sering ngajak jalan, sering belanjain, sering gandeng, peluk. Dia juga bilang mau nikahin saya. Kamu ngapain sih kesini ngajak aku? Ya sebenarnya gua pengen ngomong itu. Ya kan bisa ngomong langsung, nggak harus kesini juga kan? Enggak, gua pengen ngomong tapi sambil dihipnotis. Biar gua Buat real. apa, Akbar? Enggak, pokoknya lu Nggak penting tau nggak? enggak, pokoknya udah Mas ya. Langsung Mas, aja. Mas, jangan dengerin. Kita tuh pacaran kan, hubungan bisa komunikasi dong. Ya iya, Tanpa harus cuman ada orang-orang kayak gini, aku nggak suka loh. iya, cuman gua pengen dihipnotis Kamu nggak karena ngehargain aku. Iya, kok gitu sih? kamu nggak percaya sama aku. Iya, Buat bukannya apa nggak ada percaya orang loh. lain? Iya. Hubungan itu berdua loh, Akbar. Jadi gimana nih? Jadi nggak nih ada banyak yang ngantri nih? Udahlah Mas, saya sebenarnya udah curiga sama dia. Curiga apa sih? Kamu jadi selama ini nggak percaya sama aku gitu? Aku percaya. Ya terus buat apa? Ya ada satu hal Ya yang gua apa? curigain dari lu. Lo kalau Saya kayak tahu. gini tuh malu-maluin kita, tahu nggak sih? Orang, Iya. kamu kok jadi aneh, tau nggak sih? Kamu tuh nggak biasanya kayak gini ke aku, hah? Kok kamu jadi elu gua? Kamu nggak pernah loh. Kamu nggak pernah elu gua. Gini. Udah daripada berantem di sini, jadi apa nggak nih? Kalau nggak, Terserah lah. Ya udah Mas lah, udah langsung aja lah. oke. Tarik napas yang dalam dan hidup. Keluarkan yang mulut dan kulit api lo harus tiba. Oke, untuk orang yang tersentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Akbar, Ya, apa? sih. Masalahnya apa? Lo curiga apa tentang cewek lo? Saya tahu cewek saya itu simpanan om-om Mas. Nggak ngaco. Ngaco Mas, bohong. Oke, tenang dulu. Dan masalah yang lebih besarnya lagi Mas, ternyata om-omnya itu om aku sendiri Mas. Om, kamu sendiri? Iya. Nggak. Aku Oke. nggak pernah kayak gitu Mas. Oke, gimana ceritanya emang? Jadi saya emang udah tahu Mas, om saya itu emang nakal. Dia nggak nikah-nikah, tapi emang selerinya tuh banyak, simpenannya tuh banyak. Om kamu nih? Iya. Oke. Nah, ada satu momen ketika dia lagi ngobrol sama saya, terus ngenalin satu cewek. Kenalin tuh maksudnya? Dia ngasih foto, Oke. kayak seakan-akan mau pamer cewek baru gitulah Mas. Dan ternyata foto cewek itu cewek saya sendiri Mas. Om kamu bilang gimana? Dia bilang, Bar, gue kenal cewek nih, ada, cakep deh pokoknya mantep lah. Pas dia kasih fotonya, saya agak shock Mas, cuman saya di situ nahan aja. Tapi saya udah tahu itu cewek saya. Om kamu bilangnya apa? Om saya bilang, nih cewek mantep nih, goyangannya, wah pokoknya servisnya oke deh, make bisa ngempot kayak ayam Mas. Kata om kamu? Iya. Tapi kan belum tentu yang om kamu bilang bener. Bisa jadi dia ngeprank apa gimana kali? Soalnya om saya bilang minggu depan dia mau ketemu lagi katanya. Waktu Sama itu? nih cewek, iya. Iya. Dia ngasih foto pas makan berdua sama nih cewek. Ada berdua nih om lo foto sama cewek lo gitu? Iya, itu foto kayak selfie gitulah Mas. Ya, saya juga nggak tahu Mas. Ini ngaco kali. Saya juga nggak ngerti Mas. Saya orang baik-baik kok. Saya setia. Dan terakhir om saya juga ngasih foto pas dia lagi di lorong hotel gitu Mas. Di lorong hotel? Iya. Selfie gitu? Iya. Siapa Mas? Tanyain aja. Siapa? Om kamu itu siapa? Saya nggak tahu. Namanya Pram Mas. Oh, si Pram. Kenal? Nggak kenal Mas. Kok tadi kamu bilang apa tadi? Pram kan katanya. Kamu- Saya cuma ngulang aja yang dia jawab. Saya nggak tahu beneran Mas. Orang sama ini saya juga selalu sama dia kok. Handphone dicek. Saya nggak ngapa-ngapain. Siapa lagi Pram? Terus yang paling parahnya Mas, yang bikin saya sakit hati banget tuh,
Om saya bilang, ntar kalau ada bekas gua kasih lu deh. Ntar kalau ada bekas gua kasih lu deh. Kenapa Mbak? Nah, enggak. Ya udah lanjutin aja deh, Mas. Dan saking ngejaganya saya, Mas, saya nggak pernah ngapa-ngapain dia, Mas. Cewek kamu ini? Iya, saya grab pun nggak pernah sama dia. Bahkan pun saya belum pernah sama dia, saking saya jaganya. Jadi emang bener-bener nggak pernah ngapa-ngapain pacaran sama dia nih? Enggak, Mas, saya nggak pernah ngapa-ngapain. Paling parah itu cuma ciuman doang, itu kan normal lah, Mas. Oke. Tapi yang bikin saya shock banget, Mas, saya ngejaga dia, saya nggak ngapa-ngapain dia, tapi ternyata dia main sama om-om Mas di belakang saya. Dia main sama om-om Mas di belakang saya. Apaan sih? Enggak, Mas, enggak kayak gitu. Udah nanti kamu jelasin. Terus yang saya bingungnya, Mas, dia kan nggak kerja, tapi dia punya iPhone 14, Mas. Oke, terus? Terus parfumnya tuh wangi banget, Mas. Dan saya tuh nggak pernah kenal wangi parfumnya itu sebelumnya. Dan dia tuh pernah teman saya lihat dia malam-malam pakai pakaian kerja rok pendek gitu, Mas. Nggak tahu mau kemana. Pakai baju kerja gitu? Iya, tapi rok pendek ketat gitu, kayak SPG rokok gitu, Mas. Pas minggu lalu, Mas, gue pernah nge-stalking dia, nungguin seharian di depan kosannya dia, cuma pengen tahu kegiatannya dia apa aja. Ternyata cuma keluar ke minimarket, balik lagi. Pokoknya lama, dan keluar lagi tuh pas malam, Mas. Dan ternyata dia keluar malam itu ke tempat karaoke, Mas. Nah, pas dia masuk ke karaoke, Mas, gua tungguin di situ. Di luar apa ke dalam lo? Di luar, Mas. Iya, terus? 1 jam kemudian itu tiba-tiba mobil om gua datang, Mas. Ke karaoke itu? Iya, gua tungguin lama, dan pas dia keluar dia kayak ngambek-ngambek gitu, Mas, marah-marah gitu lah, pokoknya nggak jelas. Tapi sama cewek lo? Enggak, dia sendiri. Marah-marah gimana? Iya, pokoknya kayak ngamuk-ngamuk nendang botol gitu lah. Terus om lo pergi? Iya, pergi. Nah, yang gue curiga, Mas, gue feelingnya bisa jadi itu om gue ngelabrak cewek gue ini lagi berduaan sama cowok lain. Makanya dia ngamuk-ngamuk. Lu kenapa nggak masuk aja ngelabrak cewek lu? Ya, gue juga bingung, Mas, gimana mau ngomongnya. Berarti bener dong, Mas, selama ini. Feeling saya tuh nggak salah. Dia ke karaoke, dan dia punya HP iPhone 14, parfum wangi, pakaian juga bagus. Ya pasti ke situ, Mas, nggak jauh-jauh lah. Oke, ya udah sekarang mau ngomong apa deh sama cewek lo deh? Mil, aku sayang banget sama kamu, aku cinta. Mending kamu jujur deh, bahwa kamu itu simpenannya om-om. Aku cuma butuh kamu jujur kok. Kalau misalkan kamu jujur sekarang, bila perlu kita nikah besok. Dan kalau misalkan kamu bener pacaran sama om aku, putusin dia sekarang, tinggalin. Jangan ada hubungan apapun lagi sama dia. Dan kamu menerima Mila tetap walaupun dia mantan om kamu? Ya nggak apa-apa, Mas, karena saya udah cinta. Saya hanya butuh dia jujur sekarang. Walaupun misalnya dia kerja di karaoke atau mungkin dia cewek nggak bener gitu? Apa sih, Mas? Walaupun misalnya. Kayak gitu banget deh. Misalnya, maksudnya misalnya. Iya, misalkan bisa yang lain, nggak kayak gitu lah. Oh iya, saya salah ngomong, maaf. Mana sih? Ya misalnya. Ya, gimana gue mau ngomong, kan gue mau ngandein ke dia, jadi jangan Ya marah. kan banyak yang lain contohnya, nggak karaoke atau apa gitu yang tadi Mas bilang kan? Kan Nggak kayak gitu lah. Kan dia ngomong. Seandainya tuduhan. Seandainya tuduhan kamu tadi benar. Tuh kan? Berarti Mas tuduh saya. Kan tuduhan dia. Ya kenapa Mas ulang lagi? Salah ya. Ya udah deh. Ya udah, kamu cinta sama Mila ya? Iya, Mas. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu jadi begitu? Nggak percaya sama aku? Jawab. Ngomong apa kamu tadi? Segitunya kamu ya, mikir aku jelek? Kalau ada apa-apa tuh ngomong. Biasanya juga itu komunikasi kok. Nggak kayak gini, Bar. Dia kenapa ngambek-ngambek sih, Mas? Perasaan tadi nggak separah ini ngambek. Tapi kok ini... Ya itu gara-gara kamu. Jelek-nyelekin aku kayak gitu. Apa tadi ngomong apa banyak banget kayak gitu? Orang jadi tahu nggak tentang aku? Nah, Hal yang nggak, yang
nggak Jadi- seharusnya benar itu. Jadi orang mikirnya tuh aku kayak gitu. Jadi bener nggak? Ya enggak lah mas. Ya udah kamu mau duduk di sini. Ya ngapain? Saya ngapain ngelakuin hal yang kayak gitu karena saya juga nggak ngelakuin. Yang tadi yang dia bilang apalah itu Ya. macam-macam Kan kalau nuduh. dihipnotis kan kamu bisa jujur di sini. Ya saya nggak mau. Berarti benar. Ya enggak. Ya kalau kamu berkelit terus, ya aku nambah curiga lah. Bener berarti kan? Bener berarti kan? Ya apa sih Bar? Nggak ada yang aku tutupin. Aku cuma butuh kamu jujur. Kalau kamu jujur pun aku maafin kok. Apa yang harus dijujurin? Apa yang harus aku ungkapin? Nggak ada. Karena aku tuh nggak ngakuin yang kamu tuduh tadi itu. Apa? Ya udah oke. Oke, fine. Minggir. Awas. Mundurin. Enggak, dia mau ngapain? Dihipnotis. Ya udah, yuk. Nih, lihat. Buruan. Iya, iya. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan keluar kaki luar. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan seperti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan. Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, sekaligus juga nih sebelum kita tanya-tanya si Mila ini, saya juga pengen minta doa restu sama pemirsa di rumah, ya, yang nonton di mobil di mana aja deh, yang nonton YouTube saya, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk dapil daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, seluruh luar negeri warga negara Indonesia. Dan istri saya juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil 7 Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Cilanda. Mohon doa restunya aja. Kita tanya-tanya sekarang langsung Mila ya. Kamu kenal dengan Pram nggak atau Om Pram? Iya mas, saya kenal. Kenal, oke. Kenal. Kok lu nggak ngaku tadi? Kenal sama Om Pram? Iya mas, saya sebenarnya bingung. Takut Akbar marah sama saya. Saya juga sebenarnya kaget. Om Pram itu omnya si Akbar. Oke. Berarti benar kalau ada foto lu pernah makan berdua sama Om Pram itu? Iya benar. Tapi itu kita bertiga mas. Oke. Bertiga? Iya. Saya, bos saya sama Om Pram. Bentar, bos. Setahu gua dia pengangguran mas. Loh, bos tuh berarti kamu kerja? Iya mas, saya kerja di kantoran. Sejak kapan? Loh, kamu nggak bilang sama pacar kamu kalau kamu kerja di kantoran? Enggak, saya nggak pernah bilang. Kenapa? Soalnya Akbar tuh nggak suka ceweknya gitu di kantoran atau yang kerja di kantor lah. Kenapa? Iya, soalnya dia sering bilang kalau perselingkuhan tuh sering banyak di dunia kantoran kayak gitu. Makanya dia nggak suka. Karena kamu nggak bilang kamu kerja? Iya, saya Nah. takut dia marah. Hubungan Om Pram, omnya Akbar dengan bos kamu ini apa? Jadi Om Pram itu kliennya bos saya mas. Kamu kerja di kantor apa kamu? Ekspor impor mas. Oke, jadi Om Pram tuh kliennya bos kamu. Iya. Terus? Iya, dia sering ngajak saya makan, jalan, sering belanjain. Tapi saya nggak nimpalin gitu mas, nggak ada rasa. Suka juga enggak. Tapi kayaknya bos saya tuh emang sengaja mas ngumpanin saya ke Om Pram itu biar menang tender lah. Jadi ya saya juga bingung, apalagi pas tahu dia omnya si Akbar. Baru tau barusan berarti? Iya, baru tahu. Om Pram tuh genit banget mas sama saya. Terus kamu mau dipeluk? Ya enggak lah mas, udah tua kayak gitu, saya nggak suka. Kalau dia gandeng meluk kamu tuh kamu ngapain? Saya ngindar gitu mas, kayak gimana ya, nyingkirin gitulah tangannya. Tapi secara halus sih, maksudnya biar dia nggak tersinggung gitu. Emang anjing tuh om. Udah tau bangka buat tanah, tau malu. Emang anjing tuh om. Udah tau bangka buat tanah, tau malu. Tapi intinya adalah kamu tidak ada hubungan apa sama Pram ini?
Nggak ada mas, saya sayang sama pacar saya mas. Saya nggak mau kehilangan dia. Saya pernah mas, katanya ada meeting di hotel. Terus pas saya datang kosong mas di kamar itu, di ruangan itu. Saya kayak dijebak gitu mas. Nggak lama Om Pram datang mas, terus saya kayak mau diperkosa gitu. Saya ngelawan lah mas, saya nggak mau. Saya kabur akhirnya. Habis itu saya ngadu mas ke bos saya. Malah saya mas yang dimarahin, katanya goblok lah, apalah kayak gitu. Kalau gitu kita bisa kalah tender gitu mas. Akhirnya saya resign mas dari kantor. Terus saya blok aja mas nomornya daripada dia ganggu saya. Terus saya ngelamar mas di karaoke. Kamu kerja di karaoke? Iya, Jadi apa? jadi kasir mas. Oh, jadi kasir di karaoke? Iya, karena saya juga butuh mas buat ngebiayain keluarga saya mas. Saya kan anak tunggal. Tapi Om Pram bener nggak pernah datang ke tempat kerja kamu di karaoke? Iya mas, dia pernah nyari saya mas. Terus saya mau dibawa lah katanya. Mau Jadi kemana? Di tempat karaoke itu mas. Udah bekerja kamu? Iya, katanya dia mau ngebiayain hidup saya, mau ditanggung lah mas. Tapi saya nggak mau mas. Akhirnya saya tampar dia. Terus dia ngamuk gitu mas. Saya malu mas dilihatin orang. Takut dipecat juga mas saya. Takut kehilangan kerjaan. Kamu kerja di kasir gitu? Iya. Oh, mungkin yang kamu bilang itu. Ya iya, kan tadi yang bilang saya Oke, udah oke, mau oke, jadi oke, itu. oke. Dan kamu tuh cinta sama Akbar ini? Cinta mas, sayang. Soalnya saya ngeliat dia tulus mas. Beda dari mantan-mantan saya yang lain. Kamu rencananya sama Akbar ini mau ngapain? Mau serius mas, saya mau nikah sama dia. Tapi saya bingung juga mas. Kenapa? Soalnya Akbar masih kerja serabutan mas, belum ada kerjaan pasti. Saya pengen tuh yang benar-benar bisa nafkahin keluarga gitu mas, bisa nyenengin saya. Tapi emang dia baik mas sama saya, beda banget lah pokoknya sama mantan saya. Oke. Karena saya dulu punya pengalaman pahit mas, batal nikah. Bentar, batal nikah. Oke, gimana ceritanya? Iya, jadi dulu tuh saya punya mantan. Saya pikir tuh dia udah beneran serius mau nikahin saya gitu kan. Ternyata pas kita lagi berantem, ya namanya hubungan kan ya ada yang masih berantem kayak gitulah. Dia ternyata balikan lagi mas sama mantannya. Ya udah, saya kan hancur lah mas hati saya. Akhirnya ya udahlah saya putusin aja. Ternyata nggak lama saya dapat undangan mas dari dia. Saya suruh datang. Ya udah, saya kan ya berusaha legowo lah. Malah saya yang diomelin ibu saya mas. Karena datang ke kawinan nih Enggak, saya pengen banget datang tapi malah nggak boleh. Malah saya dibilang, lu kayak nggak punya harga diri lu gitu. Malah saya yang diomelin. Ya saya jadi serba salah. Tapi kan gara-gara cewek itu berarti kamu batal nikah kan? Iya sih mas, cuman saya kan pengen ngebuktiin ceweknya mah jelek mas, Jelek? cakapan saya iya. Mana ceweknya hitam, Iya. gitu gemuk, kalah jauh lah mas Tapi dia selingkuh sama mantannya. mantannya, tapi Iya. kawin sama dia. Iya, terus saya pernah ngeliat mas di sosial medianya anaknya juga, ya mohon maaf ya, yang nggak cantik mas, Iya. hitam gitu. Ya untung saya nggak jadi mas sama mantan saya. Soalnya dia lebih jelek sedikit mas dari Mas Uya. Mas Uya masih cakapan dikit lah gitu. Lebih jelek sedikit dari Mas Uya. Mas Uya masih cakapan dikit. Tuh, kan kasih pemirsa yang nonton, ini pujian bilang saya cakapan dikit dari mantannya apa emang saya jelek? Itu jelekan mantannya ya? Mending dikit mas. Coba, saya Berarti nggak ngerti. dia jelek, Mas lebih mending, lebih better dari yang jelek itu. Mas lebih ganteng dari yang jelek. Tapi kategori gue termasuk jelek. Tapi kan walaupun Mas Uya mukanya hitam, nggak ganteng, tapi Mas Uya baik. Terus rezekinya lancar, suka ngasih-ngasih orang, sukses lah pokoknya. Mas Uya juga sering bantu orang yang susah, orang yang bermasalah.
Ini yang kayak Mas Uya ini saya cari, Mas. Begitu. Iya. Jadi cari yang mana, yang cakep atau yang kayak Mas Uya? Jadi kamu mendingan orang yang baik kayak saya, apa yang cakep kayak Akbar nih? Cakep nggak penting, Mas. Yang penting banyak duit. Oke. Tanggung jawab. Iya. Saya nggak butuh cakepnya. Dan saya juga suka sama Akbar itu bukan karena dia cakep, Mas. Karena dia tuh baik, tulus, sayang. Jadi saya aman, Mas, sama dia. Oke, Elsa, sekarang ngomong apa sama Akbar nih? Akbar, aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku nggak jujur. Dan soal kerjaan aku juga maaf banget. Karena aku tahu kamu nggak suka kan cewek kantoran. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu tuh baik. Kamu sayang sama aku. Jangan pernah tinggalin aku ya. Jangan pernah tinggalin aku ya. Sorry, bentar Mas. Coba minta tanyain dia masih kerja di karaoke atau enggak? Oke, kamu masih kerja di karaoke nggak? Udah resign, Mas, 3 hari yang lalu. Karena saya capek, Mas, sama orang di sana pada nggak bener, cowoknya juga pada ganjen lah. Saya juga nggak mau nanti Om Pram datang terus, Mas. Oke, ya udah. Ya, oke ngerti. Ya udah. Kamu cinta sama Akbar ya? Iya, Mas, cinta banget. Tuh Bar, dia cinta bukan karena wajah lo, tapi karena kebaikan lo. Ya, tapi Itu cinta yang lebih besar, gue lebih abadi gitu kan. Ya, tapi tadi dia ngomong tentang finansial. Saya kan jadi Lo wajar. memang, realistis. memang. Cuman kan Bener ya? karena Emang status- cinta bisa dikasih, emang hidup lo bisa makan cinta? Iya, memang. Enggak, itu kan makan, bukan hidup bukan makan batu. Iya sih. Wajar, dia sekarang pacaran sama lo tulus nih. Iya. Tapi kalau menikah, ya lo harus punya kerjaan, lo harus mapan, itu bener kan? Jangan akhirnya masalah ekonomi nanti jadi pemicu keributan rumah tangga, akhirnya jadi cerai. Iya. Sekarang realistis, bukan kita matre, bukan. Ya orang nikah harus punya kerjaan dong. Iya sih. Ya nanti lo punya anak mau dikasih makan apa, sekolah apa, gimana? Ya kan? Iya sih. Kecuali kalau negara kita udah kayak Amerika, sekolah nggak bayar semuanya, ya kan? Orang yang nggak kerja disubsidi, ya kan? Nantilah kalau mau jadi DPR lah. Iya. Masih doain lah. Ya, tapi bertahun-tahun lama tuh masih merubah negara kita gitu gitu ya. Oke, ya udah. Kalau gitu untuk orang yang sentuh, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun ya, bangun. Ya, Akbar jangan dimarahin, kan dia nggak salah. Iya, Mas. Saya paham kok situasinya. Ya. Tadi saya ngomong apaan aja, Mas? Nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang serius kok. Maksudnya nggak ada yang mengkhawatirkan. Enggak, aman pokoknya. Jujur. Enggak, pokoknya tadi udah clear, beres. Pokoknya aku jujur mau minta maaf karena udah nuduh kamu yang enggak. Oke? Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku udah ngira kamu yang enggak, yang enggak enak, malah nuduh kamu sama om aku, ternyata keadaan enggak seperti yang aku kira. Ya, aku minta maaf. Tapi kamu janji ya, jangan pernah kasar sama Iya. aku. Janji. Dan aku juga janji mau cari kerjaan yang mapan biar supaya kita hidup enak ketika udah nikah. Ya. Iya. Ya. Maafin aku juga ya. Ya, cari kerjaan biar hidup mapan, jadi ke depan penuh harapan, ya kan? Pan selalu terdepan, pan, pasti ada harapan. Apa lagunya? Kan sering lihat. Oh iya, ya udah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertarik.